Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu Tauhid. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, silahkan Ananda berdoa masing-masing. Pekan lalu Ananda sudah membaca kisah dari Imran bin Husain, ya, bahwa ayahnya Husain sebelum mendapatkan hidayah, sebelum masuk Islam, ayahnya menyembah 7 sesembahan, ya, 6 berada di bumi dan satunya berada di atas langit. Ya, tetapi ketika Husain merasa takut, ketika mendapatkan bahaya atau mengharapkan sesuatu manfaat, maka yang dituju oleh Husain bukan sesembahan yang 6 yang berada di bumi, tetapi Husain menuju kepada zat yang ada di langit. Siapa yang dimaksud Husain? Zat yang ada di langit. Yang dimaksud Husain zat yang berada di atas langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud Husain 6 sesembahan yang berada di bumi, itu sesembahan yang batil yang sangat banyak. Misalnya biasa kita melihat orang menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Jadi semua sesembahan yang batil yang berada di atas bumi pernah disembah oleh Husain. Nah, pelajaran yang sebelum-sebelumnya Ananda sudah mengetahui bahwa sebab utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tauhid. Jadi apa makna tauhid itu sendiri? Silakan dibuka buku Ananda yang memiliki buku di halaman 29. Ini di dalam kotak ini ada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, "At-tauhidu huwa ifradullahi bi'ibadati wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi." Qala ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Jadi artinya perkataan Syekh ini adalah tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan inilah agama para rasul. Agama para rasul itu adalah Islam. Tauhid, Islam itu agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah agama para rasul yang Allah mengutus mereka dengan membawa misi tauhid kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. "Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk apa? Untuk menyeru umat manusia kepada peribadatan, kepada sembahlah, pada penyembahan kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah kepada apapun, kepada siapapun. Jadi ini inti dari diutusnya rasul di muka bumi. Nah, sekarang kita buka di halaman 31. Di dalam kotak ini ada lagi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, "Wa huwa ay at-tauhidu salasatu anwa'in. Tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma' was sifat." Tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma dan sifat.
Ya, jadi di bawahnya ada rangkumannya ya, macam-macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini 3 macam tauhid yang harus Ananda ketahui. Dan insya Allah akan ada penjelasan ya masing-masing dari tauhid ini. Ya, sekarang tugasnya ada pada halaman 30 ya, kegiatan murid. Ya, saya akan menjelaskan ya masing-masing soal. Ya, nomor pertama, ya, isilah titik-titik berikut dengan contoh yang ada di sekitarmu, seperti pada contoh yang pertama. Ya, jadi di kolom pertama itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kemudian contoh yang kedua adalah kolom yang kedua adalah menyekutukan Allah. Contoh dari mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, contoh yang pertama misalnya menyembelih untuk Allah semata. Ya, ini contoh mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kemudian contoh berikutnya apa? Ya, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bersedekah ya, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, salat karena Allah, apalagi membaca Al-Qur'an karena Allah ya. Semua harus yang namanya peribadatan, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita sholat karena takut ustazah, karena takut orang tua. Nah, ini bisa jadi ya bukan pada mengesahkan Allah, tetapi sudah syirik. Ya, menyekutukan Allah karena dia sholat, ya bukan karena Allah, karena ya takut misalnya sama orang tua atau takut sama ustazah. Ya, kemudian kolom yang kedua ini adalah contoh dari menyekutukan Allah. Ya, contoh menyekutukan Allah misalnya tawaf di kuburan, apalagi menyembah pohon, menyembah ini, menyembah itu ya. Silahkan Ananda ya tulis di kolomnya. Berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini salah satu contoh menyekutukan Allah. Nah, nomor kedua itu adalah kelompokkan perbuatan-perbuatan berikut ini sesuai dengan pernyataan yang berada di dalam kotak. Ya, jadi perbuatan-perbuatan ini misalnya bersumpah dengan selain Allah, tawakal kepada selain Allah, akan kita masukkan di dalam kotak di bawah ini ya. Apakah dia berada di beribadah kepada Allah atau pada menyekutukan Allah. Ya, misalnya bersumpah dengan selain Allah, apakah dia termasuk beribadah kepada Allah atau dia termasuk menyekutukan Allah. Nah, ternyata bersumpah dengan selain Allah itu masuk kepada menyekutukan Allah, karena kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Kemudian misalnya yang kedua adalah amar ma'ruf ya, amar ma'ruf itu artinya berbuat baik ya, berbuat baik. Apakah dia masuk beribadah kepada Allah atau dia masuk kepada menyekutukan Allah. Ya, ternyata amar ma'ruf tentunya masuk kepada beribadah kepada Allah. Ya, sekarang tugas selanjutnya adalah ada di halaman 32 ya, di halaman 32 ya, uji kompetensi ya. Nomor 1 kita urutkan kata-kata ya menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya, jadi ada 3 poin di sini ya, kita disuruh untuk mengurutkan kata-kata itu supaya menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya, nomor kedua, apakah agama para rasul? Ya, sudah tadi Ustazah jelaskan. Kemudian yang ketiga, sebutkan makna tauhid yang ada dalam buku ya. Kemudian yang keempat, buatlah 2 kalimat yang menjelaskan tentang makna kalimat ini. Ya, kita disuruh untuk membuat kalimat yang menjelaskan tentang kalimat Allah mengutus para rasul untuk mendakwahi manusia kepada tauhid. Ya, tuliskan 2 kalimat yang berkenaan dengan kalimat yang ada yang disuruhkan kita ya. Allah mengutus para rasul untuk mendakwahi manusia kepada tauhid. Ya, kalimat yang searah dengan ya kalimat yang ada di tugas kita ya di nomor 4. Kemudian yang kelima adalah ini kita disuruh melengkapi bagan ya, bagan yang seperti tadi yang ada di bukunya di halaman 31 ya, silakan dipindahkan. Ini tentang macam-macam tauhid.
Taib, saya cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan japri ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.